Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran Anda pada press conference PT Sariwangi Agricultural Agency dan PT Maskapai Ibu Padung pada hari ini. Konferensi pers ini diselenggarakan untuk memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi terkait putusan pahit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Oktober 2018. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, mari kita dengarkan terlebih dahulu pertanyaan resmi dari Bapak Rubal Pak Mungkin, selaku Director atau CEO PT Sariwangi Agricultural Agency. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator Mbak Syafirani Yustia selaku moderator pada acara press conference pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu atau rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama atas nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Indora Sumber Badung, kami menyampaikan terima kasih atas waktu Anda untuk hadir pada pagi hari ini. Kami di sini untuk menanggapi putusan pilot yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada 16 Oktober 2018. Kami menghormati putusan pengadilan tersebut dan mengakui bahwa ini adalah hasil dari proses hukum yang kompleks terkait restrukturisasi utang yang telah kami hadapi sejak tahun 2015. Sebagai informasi, PT Sariwangi dan Indora telah berupaya keras untuk mengatasi tantangan finansial ini. Kami sempat mengajukan PKPU dan mencapai kesepakatan damai atau homologasi dengan para kreditor kami. Namun seiring berjalannya waktu, kami mengalami berbagai kendala, yaitu kendala operasional dan juga kondisi pasar yang tidak terduga, membuat kami tidak dapat sepenuhnya melaksanakan rencana perdamaian tersebut, yang akhirnya berujung pada putusan duluan prestasi dan lainnya. Penyebab utama dari situasi ini adalah tantangan besar dalam investasi yang kami lakukan untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas perkebunan modern kami. Investasi ini yang kami harap dapat menjamin keberlanjutan pasokan dan kualitas yang terbaik, sayangnya tidak memberikan hasil yang diharapkan sesuai proyeksi awal. Hal ini diperparah dengan fluktuasi harga komoditas global dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kami memahami bahwa putusan pilot ini mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun penting bagi kami untuk menegaskan bahwa satu hal, yaitu kepilotan PT Sariwangi tidak mempengaruhi ketersediaan produk merek celuk, yaitu dengan merek Sariwangi di pasar. Merek dan operasional produk merek celuk Sariwangi telah diakuisisi dan sepenuhnya dikelola oleh PT Unilever Indonesia sejak tahun 1989. Yang artinya Anda sebagai konsumen tetap dapat menikmati tren Sariwangi seperti biasa karena produknya berada di bawah kendali oleh PT Unilever Indonesia. Kami menyampaikan permohonan maaf yang khusus kepada seluruh karyawan atau mitra bisnis dan terutama para kreditur yang terkena dampak langsung dari situasi ini. Kami berkomitmen untuk bekerjasama sepenuhnya dengan kurator yang telah ditunjuk untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami penyelesaian wajib secara adil. Kami berharap proses ini dapat berjalan lancar dan mencapai solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Untuk memberikan gambaran lebih rinci, Bapak Abiyu Alayubi selaku Direktur Keuangan akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tuan Wing selaku Direktur PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Dan selamat pagi pada Bapak Ibu rekan-rekan media. Izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai aspek finansial yang berhubung pada kedua ini. Total utang kami yang mencapai sekitar 1,1 triliun kepada sejumlah bank dan kreditur lainnya merupakan akumulasi dari beberapa pinjaman yang digunakan untuk investasi strategis di perkebunan kami. Rencana pertama dari PKPU sebelumnya mencakup restrukturasi utang dan haluan pembayaran pertama yang ambisius, namun realisasinya pendapatan tidak sesuai target akibat berbagai faktor, termasuk produktivitas lahan yang belum optimal pasca investasi dan tekanan harga komoditas. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi komitmen, namun pada akhirnya
ketidakmampuan untuk membayar cicilan bunga dan jadwal yang disepakati menjadi pemicu keputusan pada prestasi. Kami akan kooperatif sepenuhnya dalam proses verifikasi aset dan kreativitas oleh kurator. Terima kasih. Selanjutnya kami memberikan pada saudara. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Tuba Fahmi dan Bapak Aja Wiwi. Kini saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon sebutkan nama dan media Anda sebelum mengajukan pertanyaan. Kami membatasi 2 pertanyaan khusus untuk memberikan kesempatan agar rekan-rekan mandiri. Silakan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Media Antara, nama saya Amelia Maulina. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Bapak Abi. Terkait jumlah pasti kerugian yang dialami perusahaan itu berapa ya? Kemudian yang kedua, apakah ada potensi aset lain yang bisa diselamatkan selain yang sudah disebutkan tadi? Kemudian untuk pertanyaan pada Bapak Tebar, terkait bagaimana nasib karyawan PT Sariwangi dan Indonesia yang pasca putusan pilot ini. Gila, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu saya sampaikan bahwa hingga saat ini angka kerugian pasti yang dialami perusahaan masih dalam tahap finalisasi oleh regulator yang bertugas melakukan pendataan dan verifikasi seluruh kewajiban perusahaan. Berdasarkan estimasi awal, kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 1,5 triliun. Namun, angka pastinya akan diumumkan secara resmi setelah proses audit selesai. Terkait potensi aset yang lain bisa diselamatkan, kami bersama tim kurator sedang melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap seluruh aset perusahaan, termasuk piutang, persajian barang, serta aset-aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Harapannya semua aset ini dapat dioptimalisasi agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada seluruh benar-benar wajib. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami mohon dukungan semua pihak agar proses ini dapat berjalan lancar dan transparan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Amel dari Media Antara ya. Jadi jawaban dari karyawan yang dirumahkan itu sebenarnya sulit, tapi untuk sekarang kita masih membuat karyawan-karyawan. Dan intinya suatu saat nanti para karyawan lagi dipanggil lagi untuk bisa bekerja, namun tidak sepenuhnya karyawan bisa bekerja, namun hanya beberapa yang terpilih akan memasukinya. Ya. Baik, berhubung waktu kita terbatas, kami rasa saya tanya di awal tak akan. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir dan meliput konferensi pers pada pagi hari ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang kami hadapi. Kami ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk menghadapi situasi ini dengan penuh tanggung jawab dan kooperatif dengan semua pihak terkait. Ini adalah masa sulit, namun kami yakin bahwa proses ini akan membawa penyelesaian yang adil. Mohon pengertian dan dukungan Anda sekalian. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bapak. Dengan berakhirnya pernyataan berikut, maka berakhir pula konferensi pers Inta hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mengikuti Anda. Selamat siang.